tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa, karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Kinasih, namamu Kinasih kan? Iya, Agung. Ada apa? Kamu bawa tembakau hisap? Enggak, Agung. Saya tidak pernah menyentuh barang seperti itu. Apalagi kan ini. Ya, saya tahu. Cuma kalau sedang menceritakan Broto seperti ini, saya jadi rindu Bapak. Makanya lebih senang kalau bisa ditemani hisapan dan hembusan manis itu. Enggak apa-apa, saya paham. Tempat gelap dan sumpek ini akan sangat mematikan kalau dikelilingi asap tembakau. Sama seperti keadaan kamarku saat siang itu. Saat itu, tak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke kamar. Kubiarkan kegelapan menemaniku berbaring. Bila boleh jujur, jari jemariku masih bisa merasakan gemertak gigi Broto. Teriakan dan gerak mulutnya yang tertahan dan jelas terbayang mata memohon ampun sembari melotot itu akhirnya terlelap dibarengi napas terakhirnya. Broto, aku bisa saja membunuhnya dengan lebih keji, bersimbah darah seperti Bapak misalnya. Atau aku biarkan dia mati perlahan dengan menyumpal mulutnya dengan tembakau sampai penuh, sampai dia tidak bisa bernapas lagi. Aku bisa membayangkan suara manisnya mengembik-ngembik belas kasih iblis di neraka. Tapi, enggak. Ada satu jiwa lain yang kala itu menjadi satu-satunya tempat mengadu setelah Bapak dan Ibu pergi. Gung, wes mam. Belum, Mbak. Loh, kok belum sih? Aku sudah buatkan sayur bening kesukaanmu. Ayo, makan dulu. Nanti dulu, Mbak. Aku masih belum puas memikirkan kematian Broto. Apa yang akan warga lakukan saat tahu Broto melakukan hal keji itu? Bakar aja. Maaf mengganggu, Rahayu. Apakah Nak Agung ada? Biar aku panggilkan ya, Bu. Agung! Agung! Itu ada ribut-ribut kenapa, Bu? Nah, saya mau tanyakan itu juga kepada Nak Agung, yuk. Oh, itu dia. Ada apa, Bu? Begini, Nak Agung. Apakah Nak Agung tahu apa yang terjadi dengan Pak Broto? Memangnya Pak Broto kenapa, Bu? Beliau telah dibunuh. Ada bekas cekikan di lehernya. Setelah pulang sekolah, apakah Nak Agung sempat bertemu Pak Broto atau melihatnya pergi dengan seseorang? Tunggu dulu, Bu. Apa sangkut pautnya adik saya dengan terbunuhnya Pak Broto? Mbak, tenang dulu, Mbak. Aku memang sempat bersitegang dengan Pak Broto tentang pemerintah. Tapi aku sudah minta maaf kok. Dan almarhum memaafkanku. Terakhir beliau bilang, aku masih harus banyak belajar, terutama perihal kesopanan. Saya ya tahu Pak Broto itu kerap menyanjung-nyanjung pemerintah. Bukan kamu saja yang tidak suka, Nak Agung. Banyak warga yang berpikir pemerintah tidak pernah memikirkan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Tapi hal itu tidak bisa jadi alasan hilangnya nyawa manusia, kan? Tunggu. Ibu menuduh adik saya. Ya ndak gitu, maksud saya. Bu Kades, para warga sudah berada di balai desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban Pak Kades. Ibu harus segera ke sana, Bu. Ayo, Bu, cepat. Kenapa melihatku seperti itu? Tenang saja, Mbak. Aku bukan pembunuhnya. Aku percaya denganmu, Gung. Pemerintahlah yang membunuh Pak Broto, kan? Bukan cuma Pak Broto, Mbak. Bapak juga. Mereka semua adalah korban. Kalau kita tidak segera bertindak, kita juga akan bernasib sama. Berakhir mati dengan dicekik seperti Pak Broto atau bersimbah darah seperti Bapak ya? Mbakku itu cerdas sekali. Sudah,
Ada baiknya kamu pergi saja ke balai desa, Dek. Mbak mau ikut? Nggak, aku harus menyelesaikan kerjaan rumah dulu. Bakar! Bakar aja! Loh, ada apa ini? Ada surat yang menyatakan bahwa tanah kami digadai Broto. Bagaimana ini? Mana tanggung jawab kalian? Percuma saja pembangunan balai desa sebesar ini. Bakar! Tenang. Masalah tidak akan selesai dengan kalian membakar balai desa. Pikir saja, Pak. Bagaimana kami bisa tenang bila tanah turun-menurun dari leluhur tiba-tiba digadai orang lain? Ini bisa kita bicarakan, tapi tolong hormati keluarga Pak Broto. Hari ini kita berduka dengan kepergiannya. Kami di sini tidak peduli dengan si Broto. Mau bicarakan bagaimana? Memangnya Broto membicarakan dulu sebelum menggadaikan tanah dengan atas nama dirinya sebagai pemilik? Aku sangat berterima kasih kepada siapapun yang membongkar kebusukan Broto ini. Kalian tidak bisa anarkis dan menganggap pembunuhan sebagai pahlawan. Apa Bu Kades dan Pak Kades adalah pahlawan? Hush, Nak Agung, tidak usah ikut campur. Asal ibu tahu saja ya Bu, keluargaku sudah menjadi korban. Bahkan bapakku tewas bersimbah darah. Bukan tidak mungkin di antara kita yang bukan bagian dari pemerintah kembali jadi korban. Betul. Lagi pula, kasus pembunuhan Pak Rama juga belum beres tuh. Kalian berdua, Pak Kades dan Bu Kades, kemana saja? Kapan keadilan ditegakkan? Jangan mentang-mentang kami tinggal di desa, lalu menganggap kami tidak berhak mendapat keadilan. Se. Rasanya tidak mungkin bila Pak Broto mengurus penggadaian tanah sendirian. Benar juga. Maaf saja nih Bu Kades, tapi tanah 4 hektar itu tidaklah sedikit. Kalian tidak bisa memojokkan kami begini. Semua ada hak dan aturannya. Kami juga tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena ada pihak yang harus dipuaskan, bukan? Sebenarnya mau kalian apa? Ramai-ramai datang begini, mencari-cari kesalahan dan beranggapan seolah-olah kami penjahat. Bapak dan Ibu sekalian, di antara kita ini ada pembunuh, berdarah dingin. Lebih baik pulang ke rumah, tutup dan kunci pintu, dan biar pihak yang berwenang yang mengurusinya, termasuk persoalan tanah. Nggak, jangan percaya. Aku dan kakakku sudah menunggu dengan sabar. Setiap Senin pagi kami pergi ke kepolisian hanya untuk menunggu antrian dan disuruh datang kembali di Senin berikutnya. Dan apa yang terjadi? Tanah kita digadai. Diam kamu Agung, dasar anak anjing, pengecut. Silahkan pukul saja. Bila Pak Kades ingin seperti bapakku atau Pak Broto, mati, dibunuh, nggak tahu oleh siapa. Mungkin pembunuh yang sama. Alasan bisa apa saja, seperti yang Bu Kades katakan. Di antara kita ada pembunuh berdarah dingin, atau Pak Kades jangan-jangan pembunuhnya. Agung, kamu terlalu berlebihan. Oh enggak. Coba pikir kembali. Apabila kita melihat dari sudut pandang Pak Kades, Pak Broto hanya akan menjadi pengganggu. Dan kita akan mati perlahan dengan menyaksikan ladang tembakau kita habis begitu saja. Apa benar yang dikatakan Agung, Pak Kades? Tentu yang dikatakannya bohong. Agung, Pak Rama semasa hidupnya adalah orang baik. Kita semua tahu itu. Tidak ada balas dendam yang harus kamu perjuangkan. Selain kamu belajar menerima bahwa bapakmu telah meninggal, kamu berteriak-teriak dan bahkan membunuh. Bakar! Entahlah Kinasih, semua bergerak terlalu cepat. Kalau boleh tahu, lalu bagaimana dengan lahan tembakaunya? Setelah kematian itu, pemerintah menyitanya. Tidak ada yang tersisa, Kinasih. Semuanya habis terbakar. Jelas semua sudah direncanakan, bukan? Tidak hanya pembakaran, melainkan berkumpulnya kami di balai desa, dan mungkin terbunuhnya Bapak. Kinasih, asal kamu tahu, pemerintah yang mereka agung-agungkan itu sok-sokan mengerti makna di balik kebenaran dan keadilan. Mereka berpura-pura menjadi Tuhan dengan seragam atau pelbagai lencana dan jabatan seakan bisa menentukan benar dan salah. Apakah kebenaran dan keadilan hanya milik mereka? Lalu bagaimana dengan kami?
Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.